Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Azariat bisa kembali berjumpa di program kesayangan kita yaitu Bincang Tokoh. Di mana program ini selalu menyajikan tokoh-tokoh yang punya success story, tentunya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan pada hari ini, senang sekali saya sudah kedatangan seorang tamu yaitu tokoh dari Bengkulu. Beliau adalah mantan Kapolda Jawa Barat dan juga Deputi Operasi yang saat itu sukses di bawahnya. Dan langsung saja kita sapa yaitu Pak Sudirman Ail. Pak, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak Ajis. Terima kasih. Gimana Pak kegiatan setelah? Ya sehat-sehat aja lah. Masa tua kan, ngomong cucu, ngomong anak kan. Sambil ngomong ayam juga gitu kan. Oh oke. Pasti ayam-ayam Bengkulu nih Pak ya? Ayam Bengkulu nih ya. Tapi ayam benar. Ayam benar ya? Ayam Bengkulu yang kita sebut ikon Bengkulu itu namanya ayam berugo. Ayam berugo. Ayam berugo itu kalau di Jawa ayam alas. Oh, oke. Pak, ini berbicara kisah success story Bapak ini kan banyak sekali, panjang sekali yang saya ketahui Pak. Saya pengen tanya masa kecil Bapak saat itu tuh seperti apa sih Pak? Ini lahir di Bengkulu kalau itu Pak ya? Oke. Saya lahir itu mungkin 74 tahun yang lalu. 74 tahun. Ya. Kemudian saya dibesarkan di wilayah Bengkulu itu ada namanya daerah Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan. Ya. Tepatnya itu dikatakanlah kalau sekarang itu Kabupaten Seluma. Ya. Ya kan itu kan. Nah, kemudian ayah saya ini pejabat pemerintahan kala itu. Hingga saya selalu ikut ayah saya itu berpindah-pindah. Berpindah ke Kaur, ya sekarang jadi kabupaten, berpindah ke Bengkulu Selatan, mana kan. Nah, akhirnya ayah saya pensiun lah di daerah Kabupaten Seluma itu. Nah, saya masa kecilnya bahagia, ya. Saudara saya ada 10, saya anak nomor 8 gitu ya, anak nomor 8 ya. Bahagia bersama ayah saya, kan. Ibu 1, ayah 1 gitu kan ya. Nah, kemudian saya dibesarkan dalam katakanlah kemanjaan bapak dan ibu lah ya. Karena anaknya laki-laki tidak banyak, 7 berbanding 3, 7 perempuan, 3 laki-laki gitu kan ya. Nah, saya mungkin termasuk anak yang bandel kali ya, anak yang nakal gitu ya. Tetapi kata guru saya, walaupun nakal, walaupun bandel, tapi pintar, gitu kan. Nah, itulah saya dibesarkan di daerah itu kan, sampai saya tamat SMA tahun 68. Nah, tahun 68 itu suasana jalan masih hancur, Bengkulu itu 140 kilometer itu bisa ditempuh dengan 1 minggu baru tembus. Karena becek sekali, banyak karena sekali. jalanan belum. Nah, kemudian saya waktu itu karena saya mungkin tamat SMA nilainya bagus, saya dapat PMDK kalau istilah sekarang. Iya. Nah, saya bisa diterima di universitas ini, universitas IPB ya, negeri lah ya, IPB gitu kan ya. Tetapi saya jalan hidup saya akhirnya memilih Akabri. Ya terdamparlah saya di Akabri Kepolisian itu. Tamat tahun 72 gitu kan. Mungkin sebelum lebih lanjut ke Akabri Pak, masa kecil dulu Pak, maksudnya sekolah saat itu, pendidikan dari orang tua sendiri seperti apa sih Pak? Hingga Bapak akhirnya bisa sukses seperti ini gitu. Jadi ayah saya itu disiplin sekali. Ya, karena dia tadi tuh pamong praja, disiplin ya. Ya katakanlah kalau zaman sekarang tuh mungkin sangat sederhana. Mungkin juga tidak ngerti korupsi atau tidak ada yang bakal dikorupsi zaman dulu gitu kan. Jadi betul-betul sederhana. Jadi walaupun anak wedana gitu kan, anak patih gitu ya, dia sederhana kami hidup seperti biasa. Saya anak muda-muda seperti biasa main di sungai, di sawah, segala macam, cari burung, cari apa, cari singkong gitu kan. Betul-betul kebanyakan sekali, sangat bergaul gitu kan ya. Nah, itu yang mungkin menempa saya jadi anak rimba lah gitu kira-kira gitu kan. Nah, tapi di sekolah tetap saja saya namanya ya pengen prestasi lah gitu kira-kira. Di sekolah sendiri saat itu berarti kan harus jalan kaki karena kan belum banyak. Betul, jalan kaki. Saya SD pertama itu di Kaur, sekarang Kabupaten Kaur namanya. Kaur ya namanya Pak. Di Kaur. Kemudian kelas
masuk kelas 2 3 SD, pindah ke Kabupaten Bengkulu Selatan, Mana itu, ya Mana. Kemudian kelas 4 SD pindah ke Bengkulu. Kemudian SMP kelas 1, kelas 2 saya pindah lagi, ikut ayah saya pindah lagi ke Bengkulu Selatan, ke Mana itu. Sampai saya menyelesaikan SMA. Nah, di SMA tahun 68, maka saya berangkat dengan modal ya nekat, sambil jual sepeda sekolah itu, berangkatlah saya merantau ke Jakarta. Di situ sudah menunggu beberapa kakak saya, sekedar untuk makan, untuk tidur sudah ada kakak-kakak saya di Jakarta. Gitu kan. Merantau itu putusan dari Bapak sendiri? Saya sendiri. Malah ayah saya waktu itu menyarankan, sudahlah Dir, jangan kau merantau lah, sini aja lah katanya. Tamat SMA itu kan bisa kamu masuk pegawai. Ya enggak, aku bilang, aku pengen maju kan. Nah, zaman itu kalau kita lihat itu kan 68 itu kan sesudah 65 ya. Zaman itu kan TNI masih dipuji-puji kan. Tiap pagi itu ada nyanyi-nyanyi, baju tak gentar, segala macam itu kan. Jadi pakai lagu-lagu Titik Kadi pun si baret merah, itu kan. Jadi terpanggillah kita sebagai pemuda untuk masuk Akabri itu. Kan. Nah itu sih, jadi udah berangkat kita. Awal cita-citanya tuh memang ingin jadi Akabri? Cita-citanya ada ya, tekadnya tuh kuat sekali. Tapi karena saya itu dulu dapat PMDK panggilan dari universitas bagus, IPB gitu kan ITB gitu kan. Jadi tergoda juga, pengen juga gitu kan. Tapi akhirnya saya memilih untuk di Akabri. Tapi sejak kecil memang orang tua mengarahkan ke situ atau tidak ada mengarahkan? Karena keluarga saya hampir tidak ada yang jadi ABRI. Walaupun keluarga saya banyak keluarga pahlawan, ya, tapi pahlawan yang sipil-sipil. Ayah saya camat perjuangan. Ada kakak saya juga tentara, tapi tentara perjuangan semua. Teman kelas-kelas Belanda 4748 itu kan. 46, 47, 48 itu kan. Jadi saya aja yang mencil sendiri, kok jadi Akabri gitu. Dan itu mendapat restu orang tua tentunya. Ya pasti itu kan, karena orang tua saya kan tidak begitu punya. Yang penting kalau kamu berangkat nggak pakai ongkos nggak apa-apa. Usaha sendiri berarti. Usaha sendirilah. Di Akabri kan makan ditanggung, uang saku ada kan. Udah, pokoknya hidup mati di situ. Berbicara nih usaha sendiri Pak, saat zaman sekolah dulu itu perjuangan apa sih Pak yang mungkin yang pernah Bapak lakukan kala itu Pak? Yang masih teringat sampai sekarang gitu? Iya. Saya masih teringat sekali itu waktu di Akabri itu ya, tingkat 1 saya lancar, tingkat 2 itu kan waktu itu kan di Akabri itu kan masih keras ya, masih main pukul-pukulan itu ya, antara senior dengan junior itu main gebuk-gebukan dulu, ya. Saya sempat dipukul oleh senior, sampai jatuh, gitu kan. Sampai saya sakit, ya. 2 bulan saya berada di rumah sakit itu di tingkat 2 bulan saya. Ya, tetapi karena memang saya tidak salah ya, akhirnya mungkin diobati ya segala macam, baik kembali. Jadi hanya 2 bulan saya di rumah sakit, tergeletak di situ, sedih kan, tapi bisa kuliah. Tapi tidak boleh ikut kawan-kawan lari maraton, lari apa, nggak boleh 2 bulan. Nah, tapi akhirnya saya selesai dengan selamat lah, sampai lulus tepat pada waktunya gitu. Wow, luar biasa. Pasti masih banyak cerita mengenai Pak Sudirman Ail nih ketika mengenyam pendidikan ya di Akabri. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Ya, kembali lagi di Bincang Tokoh bersama saya Azariat dan juga tokoh kita yaitu Pak Sudirman Ail. Tadi sudah banyak sekali cerita yang sudah diutarakan oleh Pak Sudirman Ail mengenai masa kecilnya dan yang tentunya penuh inspirasi, dan juga kita akan berlanjut mengenai pendidikannya di Akabri seperti apa kala itu. Pak tadi sempat cerita mengenai Bapak di SMA kira merantau. Mungkin kita bisa bermula cerita di situ Pak. Ketika merantau seperti apa ceritanya Pak sampai ke Jakarta? Jadi saya bilang merantaunya kita putra-putra daerah itu kan, termasuk saya, itu kan modalnya tekad saja, modal nekat ya. Karena hampir dapat dikatakan 90% kita pemuda-pemuda daerah itu kan tidak punya uang banyak kan. Nah, berbeda kalau sekarang karena ekonomi kita sudah mulai berkembang.
Tapi adalah yang mungkin merantau itu katakanlah yang memang orang tuanya kaya, mampu atau dia punya perkebunan atau Betul. apa gitu kan ya. Kalau saya betul-betul tekad gitu kan, tekad. Saya hanya dibekali dengan kegigihan ayah saya itu sebagai seorang pejuang, sebagai seorang tokoh pamong praja gitu kan ya. Jadi itu yang mungkin mewarisi kepada saya. Artinya saya tidak mau kalah, saya harus muncul, saya harus muncul gitu kan ya. Itu yang mungkin perlu saya garis bawahi. Kenapa kok saya sampai artinya tua dan besar di Jakarta ini, kan, ya? Dengan modal di kampung ya, SD di kampung, SMP di kampung, SMA di kampung, mahasiswa baru saya berantau. Tadi saya lupa menyinggung sedikit, saya tambahkan tadi. Ayah saya itu juga dulu bukan hanya di Bengkulu Selatan sebelum itu. Ayah saya itu juga dulu pernah di Bengkulu Utara. Nah, Bengkulu Utara itu di mana waktu itu ayah saya itu Patih itu kan wakil bupati, ya. Patih itu wakil bupati. Nah, bupatinya waktu itu saya lupa namanya, kira-kira nama siapa saya lupa namanya, Pak T. Usman atau itu ada sedikit bermasalah hukum kan, hingga ayah saya itu dijadikan pejabat bupati di Bengkulu Utara. Itulah saya sering ikut ayah saya torne, jalan, ya. Jadi membangun pertama kali Bengkulu Utara itu adalah zaman Pak Ail pertama kali membangun itu. Nah, sesudah itu Pak Ail pindah lagi ke daerah Bengkulu Selatan lagi. Baru dapat bupati yang definitif gitu. Kan. Nah, kemudian saya kembali kepada pertanyaan Pak Haji tadi, ya. Ya memang kita di rantau ini kan modalnya kan kemauan. Ya, kemauan. Tekad ya, Pak. Tekad. Memang tekad saja tanpa kemampuan juga tidak akan bagus. Betul. Jadi kemampuan dan kemauan itu harus sejalan ya, harus sejalan. Nah, saya dulu cerita lagi balik ke dulu berangkat itu. Waktu saya mau masuk Akabri itu dulu, saya belum tamat SMA. Ya. Di radio itu sudah berkoar-koar itu. Memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk masuk Akabri dengan nyanyi dan lagu-lagu itu kan. Wah, saya bilang gimana nih kan, saya belum lulus. Terus saya masuk sekolah, saya menghadap kepada kepala sekolah saya. Tapi ujian SMA sudah ya. Nama kepala sekolah saya itu saya masih ingat betul, orang yang saya hormati betul, namanya Bapak Asarudin dia di kota Mana itu Bengkulu Selatan. Pak, saya mau menghadap Pak. Kenapa? Kami sudah ada panggilan Akabri, tapi saya ini belum lulus, baru ujian. Kawan-kawan juga ada beberapa yang mau masuk, karena waktu itu yang mau masuk Akabri itu ada 6 orang. 6 orang dari sekolah itu ya, Pak? Sekolah itu. Yang boleh berangkat cuma saya. Karena mungkin saya pinter gitu, udah kamu saya jamin lulus berangkatlah. Nanti ijazah, raport kami kirim. Tapi kawan-kawan kamu yang 6 jangan dulu, nunggu selesai dulu katanya. Jadi Bapak sendiri? Saya sendiri yang berangkat itu. Nah, saya sudah sampai di Palembang, tes segala macam itu, barulah teman-teman saya nyusul. Tapi akhirnya yang bisa masuk ke Akabri itu ya memang cuma saya sendiri. Itu saya aja yang gitu kan melenggang masuk gitu kan. Nah, yang lain mungkin ada hambatan itu kan. Dia maklumlah kami di desa. Betul. Belum pernah ngerti apa itu arti psikotes. Belum pernah ngerti apa itu suruh push up segala macam itu kan. Beda dengan orang di Jawa. Di Jawa itu kan sudah ada latihan-latihannya. Kita nggak ada di kampung. Kampung saya itu di SMA Bengkulu Selatan itu dulu ya, listrik aja nggak ada, Pak Ajis. Gitu loh. Gelap ya, kan? Pak ya. Kalaupun ada listrik, hanya hidup dari jam 6 sore sampai jam 10. Dan itu mati sampai pagi. Gitu kan? Kalau kita tidur malam-malam tuh di ibu kota itu kan, ibu kota kabupaten itu, hidung kita hitam semua itu bangun tidur karena asap jelaga itu kan. Nah, itulah cerita saya masa kecil saya. Gitu. Iya. Benar-benar penuh perjuangan berarti, Pak ya? Penuh perjuangan, tidak juga menduga ini, karena Allah saja bisa sampai bisa tinggal Jakarta, mungkin udara Jakarta. Kalau kantor itu saya mungkin
Ya di Bengkulu itu masih nyadap karet kali saya itu kan. Atau ini ayamnya, Pak? Atau nernak ayam. Oke, Pak, berbicara masa pendidikan di Akabri sendiri seperti apa? Tadi kan Bapak bilang cukup keras juga dulu kala itu ya, Pak ya. Gambarnya seperti apa sih, Pak? Saya di Akabri itu satu angkatan itu dengan Dai Baktiar. Oh, Dai Baktiar. Nah, Dai Baktiar, ada Khairul Rasyid almarhum kan. Kemudian itu ada Pak Cepet Cahyana juga itu kan. Kami ada 275 lah. Iya. Ya. Satu angkatan. Nah, tapi ternyata memang pendidikan Akabri itu juga saya katakan tadi ya berat pendidikannya, berat saja ujian di dalam prakteknya. Orang kan hanya bisa melihat Akabri itu, wah kena ya Akabri, Akpol ini. Coba kita datakan, pernah tahu kita datakan anak Akabri itu berapa persen yang jadi jenderal? Iya, tidak semua ya berarti. Itu kan hanya 5%. 5% tuh. Jadi kalau jumlah yang masuk itu 200, 5% bagi 40 kan? Bagi 20 ya. Nah, cuma ya sekitar 10 orang. Iya. Gitu kan? Nah, itulah jadi mereka tuh berguguran di bawah kan. Nah, tapi saya dulu memang saya kata tadi waktu saya di selama perjuangan Akabri itu karena saya pernah mengalami sakit kena dipukul senior itu. Jadi akhirnya saya juga agak terhambat, tapi tidak menghambat kelulusan saya. Gitu. Iya. Nah, itu ya mungkin ya. Dan penempatan itu saya ingat betul kami dilantik di Jogja juga oleh Presiden. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 72. 72 ya. 72. Dan saya langsung ditempatkan di daerah Jawa Timur. Jawa Timur, tepatnya di kota Jombang. Kota pesantren itu. 6-7 tahun saya di kota Jombang itu. Baru saya masuk PTIK. Di Jombang sendiri gimana ceritanya, Pak? Ya, karena kan ini tempat baru lagi gitu, Pak. Iya betul. Ya anak muda lah. Anak muda, ya Akpol, Letnan muda, ya favorit lah kalau kata saya. Nggak tahu kalau kata cewek-cewek Jombang nggak ngerti kan. Tapi kalau saya favorit lah kan. Favorit gitu, ya. Sempat jadi Kapolsek, Oke, kan, masih muda. Betul. Sempat juga jadi Kasat Lantas, kan gagah kan masih bujang kan. Nah, itu belum kenal ibu berarti ya, Pak? Belum. Nanti ada cerita sedikit tentang ibu. Ada cerita tentang ibu. Kok banyak teman-teman, kawan-kawan baik-baik, kok nggak jadi gitu, kok kecantol ibu, itu ada cerita sendiri. Gitu. Ya mungkin setelah itu gimana, Pak? Mungkin setelah jabatan di Jombang. Sudah di Jombang, kira-kira dinas saya 5-6 tahun, ada ujian PTIK. Nah, saya tes. Akhirnya saya masuklah perguruan tinggi Universitas Jakarta. Jakarta kan. Saya sudah punya anak 2 kan, sudah kawin sama ibu, gitu kan, sudah kawin sama ibu kan. Biar tidak berbalik lagi kan ya, dan ibu ini kan masih family, sama-sama dari Bengkulu, ya kan. Saya dulu kalau cuti kan nggak ada duit, nggak ada tempat makan. Nah saya kalau cuti itu dulu naik kereta api ke Lampung, naik kapal laut itu, kapal Merak itu, belum ada kayak Bakahuni sekarang. Udah tuh naik kereta api ke daerah Lahat itu, baru pergi ke Lubuk Linggau. Nah ibu tuh, nyonya saya itu orang Bengkulu juga, tapi tinggal di Lubuk Linggau. Saya suka mampir rumah makan gitu loh, karena nggak ada duit kan. Makan, nah dia baik, dimasakin makanan saya kan. Nah, tapi saya lirik-lirik juga kan. Rupanya orang rumah ini, ibunya tuh punya anak gadis juga, kasih tandain aja. Oke, mungkin Pak, sebelum bercerita lebih lengkap nih Pak, biar pada penasaran nih Pak, cerita bagaimana Bapak mengenal Ibu, akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya Pak. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Senang sekali masih bersama saya Aziz Aryat dan juga Bapak Sudirman Ail. Tadi sudah banyak cerita mengenai masa pendidikannya, dan kita seperti janji saya tadi, kita akan melanjutkan cerita bagaimana Pak Dirman ini berkenalan dengan Ibu kalau itu. Lela. Ya, Ibu Lela. Gimana, Pak? Jadi gini. Tadi belum selesai soalnya ceritanya, Pak. Ibu Lela itu, istri saya itu kan masih keluarga. Saya sama mamanya itu kan saudara misan. Iya. Jadi kalau bicara tentang Bu Lela itu sebetulnya dia ponakan. Saya ini dulu waktu dinas masih letnan-letnannya.
saya ini populer, agresif orangnya. Oke. Bisa bawa gaya gitu ya, Iya, membuat orang tertarik tuh bisa. Gitu. Keren berarti kali itu dia, Pak. Ya keren mungkin nggak tahu ganteng nggak juga ya, tapi bisa. Artinya ya memang banyak juga saya bergaul dengan wanita-wanita baik. Gitu, ya. Oke. Tetapi maaf ngomong, saya semuanya saya hormatin, ya. Tidak ada yang saya lakukan perbuatan tercela, gitu Iya. kan. Semuanya saya baik. Gitu. Iya. Nah, hanya persoalannya kan memilih jodoh kan. Iya, betul. Nah, memilih jodoh ini kan harus satu pilihan, pakai istiqoroh dulu, Betul, kan, betul. pakai sembahyang tahajud dulu, kan ya. Nah, kebetulan saya dengan Ibu Lela ini kan dia tinggal di Linggau, Lubuk Linggau, saya di Jakarta, di Jombang. Kalau saya pulang lewat laut, lewat darat itu pasti turun kereta api di Lubuk Linggau. Oke. Nah, lalu mampir ke rumah dia. Nah, sama ibunya itu ya apa namanya? Dibuatkan makan. Kasih makan, ya. Kemudian, dan memang kebetulan waktu saya masih kecil umur 6 tahun, Iya. Bu Lela tuh lahir. Oke. Saya tahu gitu loh. Oh. Saya tahu gitu loh kan, dia lahir itu, ya. Karena kan family kan. Iya, betul. Kita tinggal satu kota di kota mana itu. Dia lahir tuh saya tahu. Nah, udah saya besar, dia besar. Nah, selalu mampir ini, lihat ada dia gitu kan. Tawari makan, masak gitu kan. Ibunya itu tahu. Iya. Selera saya makan tuh, dia tuh senang makan sarden cheese sama kornet gitu. Dia udah tahu ya. Tahu dia gitu kan. Nah, waktu saya mau menikah, saya mikir siapa ya kira-kira ini saya harus menikah ini. Oh, justru ketika mau memutuskan ini menikah belum Belum ada berarti calonnya. Belum. Siapa ya saya pengen menikah ini? Saya bayangkan kalau umpamanya saya menikah ada pacar saya orang Bandung. Nanti gimana ya kalau menikah? Berarti saya kawin di Bandung, pulangnya kemana? Berpikir otak saya. Ada juga orang Jawa Timur, berpikir lagi otak saya gimana. Semuanya baik, saya hormati sampai hari ini baik. Tidak ada yang punya kesan jelek gitu kan. Tapi karena mau menikah itu menyatukan dua keluarga besar ya saya mengambil langkah praktis. Ya mungkin yang bagus, mungkin saya menikah dengan orang Bengkulu. Karena nanti makan satu selera, gitu kan ya. Kalau pulang satu tujuan, gitu kan. Jadi akhirnya ya pikir-pikir, saya pulang ke Bengkulu, saya cari dia, dan dia nggak ada dia di rumah, gitu loh. Rupanya dia menghadiri perkawinan keluarganya di Bengkulu. Dia hadir sama ibunya. Kebetulan yang nikah itu adik kandung saya. Baliklah saya ke Bengkulu, gitu kan. Ketemulah sama Bu Lela ini. Dia masih umur 21 lah, 22 gitu ya. Saya sudah umur 27-28. Nah, selama 2 hari, 3 hari di rumah kemanten itu bergaullah kita. Iya. Nah, mulai mata saya, mata laki-laki kan saya lirik-lirik. Mulai ada rasa nih, Pak ya? Ya, mulai ada rasa kan. Saya ajak ngobrol di kamar, dia cerita, foto-foto, gaya aja kan. Nah, gitu kan. Dia juga mungkin melihat saya, wah ganteng juga nih orangnya. Anak Kabri lu ini. Betul. Dia mikir juga, saya tahu tuh, dia mikir juga kan. Boleh juga nih. Boleh juga gitu kan. Nah, akhirnya ngobrol 3 malam itu sepertinya saling ketertarikan. Kalau latar belakang sudah pasti tahu, bagus. Betul. Dia tahu saya orang baik-baik, anak pejabat zaman dulu. Saya juga tahu bapaknya pejabat zaman dulu, keluarganya baik-baik. Tinggal istilahnya menyamakan kemauan saja kan. Selera sama kan. Akhirnya putusannya ya udah waktu itu juga menikah. Dan itu saya di sidang di rumah tua itu, rumah tua saya itu panggil sama dia. Gimana nih? Katanya kalian berdua nih, kok udah 3 hari ini kok di mana ada Dirman, ada Lela. Mana ada Lela, ada Dirman. Mau apa kalian ini? Gitu kan? Gimana nih? Ya, gitu kan? Gak bisa, kalau mau ya katakan iya, kalau enggak jangan. Nanti rusak family gitu kan. Dirman, mana kau? Mau enggak? Aku mau. Gitu gayanya kan. Tanya dia kan, Lela mau enggak? Dia malu-malu. Dia cewek kan. Tapi lama-lama juga dia lempar bantal ke saya dan ditafsirkan. Oh dia oke. Itu sejarahnya ya. 3-4 bulan kita pacaran, nikah. Baru saya bawa ke Jombang. Berarti ikut berjuang di Jombang ya Pak Al itu ya? Jombang lah, lahirlah anak 2 kita di Jombang itu dulu.
Di Jombang sendiri kan prestasi Bapak di Jawa Timur banyak nih Pak ya? Artinya begini, saya nggak enak kalau kita memuji diri sendiri ya. Ya kan harusnya tanya kepada kawan saya. Tetapi yang jelas waktu itu kalau saya cerita terbuka itu kami ada orang 6, orang 7 Akpol di Jombang itu. Saya sering sekali Kapolresnya nyeletuk, Wakapolresnya nyeletuk, gitu kan. Yang intinya itu nanti yang bakal muncul duluan ini Birman ini. Dia manggil saya Ail kan, Ail ini yang bakal muncul dulu. Mungkin dia lihat gaya bicara saya, konsep-konsep saya, gini, cara saya bermasyarakat, gitu kan. Tapi ternyata iya juga memang dari 7 orang itu mungkin 2 yang jadi jenderal, saya paling duluan, walaupun ada senior di situ kan. Nah saya nggak ngerti juga, gitu kan. Nah itulah kira-kira sampai saya sama ibu, sekarang saya sudah dibekali anak 3, ya, tambah 1 lagi, aja ambil sama ibu, kan jadi 4, fotonya itu kan, jadi 4 itu. Itulah kira Pak Aziz. Di Jawa Timur sendiri berapa lama Pak di sana? Saya 7 tahun. Sempat menjadi Wakapolda ya Pak? Ya, tapi yang paling bersejarah, saya bilang tadi, saya seorang letnan, ada kasus perampokan yang tidak pernah putus. Perampokan. Satu saat wilayah saya perampokan, ya di daerah Peteroan Jombang itu. Terus saya terpanggil, terus saya kumpulkan anggota saya yang bekas pelopor-pelopor itu dulu kan. Saya cari informasi, dapat informasinya dia ada di kota lain lagi kumpul konsolidasi. Saya gerebek. Saya masih ingat betul, namanya itu dulu adalah Cak Demowar Simin. Akhirnya saya tangkap dengan ada sedikit korban 1 dari perampok itu kan. Nah saya bangga betul itu dapat prestasi. Saya seorang letnan, dipanggil Kapolda Jawa Timur ke Surabaya. Beliau press release, saya ditonjolkan. Nah ini nih wartawan, perwira yang nangkapnya ini nih. Ini Letnan Sudirman Ail ini. Beliau Kapolsek Peterongan Jombang nih. Pulang saya kira-kira seminggu, langsung saya diangkat Kasat Reserse. Penghargaan Kapolda, saya diberikan Kasat Reserse. Itu kan. Baru artinya itulah yang kaitan suatu sama saya era letnan kan. Nanti kalau era pamennya lain lagi. Kan, ya. Saya juga Kapolres juga ada cerita-cerita juga. Sampai 4 kali menjadi Kapolres Pak? Saya 4 kali Kapolres. Zaman itu Kapolres Letnan Kolonel sampai sekarang ya. AKBP. Saya tamat Sespim karena duluan masuk Sespim saya. 1 kali tes saya masuk. Pangkat saya masih kompol. Ya, sebutannya masih mayor namanya. Saya dari sekolah Kapolres itu masuknya mayor, Wakapolres. Pulang itu saya dapat SK langsung Kapolres di Muara Bungo Jambi. Belum, jarang loh. Mayor itu kompol jadi Kapolres tuh. Betul. Saya langsung ke situ. Waduh, saya bilang berangkat itu. Pangkat masih kompol. Terus di sana baru 6 bulan Kapolda meninjau, saya bikin gebrakan-gebrakan ini untuk motivasi adik-adik saya kalau dengar cerita ini kan. Saya 6 bulan di sana dipindahkan lagi ke Polres Lahat. Polres Lahat itu daerah keras juga itu. Yang itu yang saya canangkan itu dulu dengan bimbingan ada namanya Kapolda Pak Ritonga. Saya sebut dengan represif keras. Saya sudah mulai tuh nembaki perampok-perampok itu sudah mulai lakukan itu. Tapi istilah kita dulu represif keras. Represif keras itu konotasinya itu ya tidak menyalahi aturan, tetapi kalau seimbang dengan perbuatannya kita tembak. Kalaupun mati nggak apa-apa. Kalau nggak tuh mereka nembak kita kan. Suatu saya pindah lagi, Kapolresnya masuk Kapolres Lampung. Udah tuh pindah lagi karena saya dianggap baik, pindah ke Kapolres Jakarta Selatan. Jadi 4 kali saya Kapolres itu. Luar biasa. Jadi masa-masa yang paling indah tuh sebetulnya kalau untuk adik-adik perwira-perwira polisi AKBRI itu ya, masa Kapolres itulah. Kalau udah level Kapolda, itu masalah kepemimpinan saja. Tapi kalau Kapolres itu ya kepemimpinan yang teknis. Betul. Tapi akhirnya Bapak dengan prestasi-prestasi tersebut diangkat menjadi seorang Kapolda Jawa Barat, Pak. Ya, kalau itu tapi di 2001. Panjang juga ceritanya, panjang ya, Pak. Jadi sesudah saya Kapolres, saya sekolah lagi Seskogap. Kemudian saya Seskogap, udah tuh
ditunjuk Kapolres Tasik, Kapolres Tasik. Kapolwil Priangan. Nah, tempatnya di Garut. Garut. Tapi ini ceritanya menarik nih Pak. Di Garut ini kan ada cerita di Tasik juga ya Pak ya. Nanti akan kita kulik lagi, tapi setelah yang satu ini Pak. Gimana Pak? Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Ya, masih bersama saya Azariat dan juga Bapak Sudirman Ail. Tadi banyak cerita yang sudah disampaikan di segmen 3, di mana tadi ada cerita yang menarik ya mengenai perjuangan dari Pak Sudirman Ail saat menjadi Kapolres di Jombang ya Pak, Jawa Timur. Kemudian akhirnya menjadi Kapolwil di Jawa Barat sendiri. Itu tadi ceritanya masih gantung nih Pak. Gimana sebenarnya Pak? Jadi gini, saya Kapolres 4 kali ya. Iya. Mungkin tanda petik ya. Saya dari situ saya dipindahkan ke Reserse Polda Metro Jaya. 3 bulan saya di sana, saya mungkin lulus ujian, saya masuk ke Seskogap. Seskogap itu adalah sekolah 4 angkatan itu, darat, laut, udara, polisi. Di situ pun saya lulus mungkin. Nah, saya sudah lulus dari sana, Seskogap, saya ditunjuk jadi Kapolwil Priangan. Nah, disitulah saya bilang satu kenangan yang tidak bisa saya lupakan itu terjadi peristiwa Tasikmalaya. Iya. Baru 1 hari serah terima terjadilah peristiwa Tasikmalaya. Iya. Karena ada katakanlah mungkin salah penanganan itu oleh Kapolresnya. Jadi saya termasuk menghandle. Nah, itu kan. Saya masih ingat waktu itu Kapoldanya Pak Nana Permana, kemudian Kapolrinya Pak Dibio Widodo. Saya ingat betul momen itu, momen kritis, saya betul-betul, waduh ini bagaimana tuh. Tasik itu terbakar, ya. Semua ditutup kota-kota itu oleh masyarakat itu kan kita, nggak bisa masuk gitu kan ya. Saya katakanlah bergaul dengan para wartawan tuh, wartawan semua juga tidak bisa masuk semua. Betul. Akhirnya saya ditelepon Kapolri langsung, tidak lewat Kapolda. Dirman, kamu kendalikan itu, berapa kekuatan yang kamu butuhkan? Kau bilang dengan saya langsung, telepon saya langsung, kapanpun, 12 malam pun kamu telepon, siapa laksanakan. Jadi waktu itu ya Kapolri tidak minta ke Kapolda, minta ke saya sebagai Kapolri. Saya berpikir, konsep saya pertama bagaimana menenangkan suasana. Saya tunjuklah, saya rekrut polwan dari Polda, dari 4 Polres itu ada kira-kira 60 polwan. Semua pakai PDL. Karena polisi laki-laki dimusuhi oleh masyarakat. Wah, disimpan. Polisi masuk barat itu, polwan saya keluarkan. Nah, dengan polwan tuh nggak terlalu mau mereka kan, agak sungkan kan, gitu kan. Sopan-sopan polwan. Saya masih ingat tuh tokoh-tokoh polwannya. Gitu kan, ya. Akhirnya situ ada spekulasi. Waduh, Dirman jatuh. Gitu. Dirman jatuh. Gagal gitu. Gagal. Ternyata tidak. Ya. Telepon Kapolri, nanya ke Pangdam, nanya ke Kapolda, tidak ada yang mengatakan saya gagal. Dia baru jadi Kapolwil, katakanlah 3 hari terjadi peristiwa itu. Ya, dia karena melihat kantor pun belum, katakanlah seperti itu. Akhirnya saya dipercayakan masuk Lemhanas. Jadi saya masuk Seskogap, lulus, masuk Kapolwil, baru masuk Lemhanas. Lemhanas pun zaman itu pendidikan berjenjang, barulah saya jadi Wakapolda Jawa Timur. Kan? Nah, di Wakapolda Jawa Timur, barulah saya jadi di narkoba. Jadi dulu ngomong ya, ini kaitan nanti kepada masalah saran kita pembinaan Polri. Dulu mengerucut begini, pendidikan itu jelas dulu ya. Itu kan berapa dibutuhkan. Yang masuk Seskogap itu hanya 8-10 orang. Yang masuk Lemhanas itu juga 8-10 orang. Tidak seperti sekarang di Polri itu. Banyak sekali itu pendidikannya itu kan. Yang akhirnya membuat persaingan tidak sehat, saling menyalip, saling sogok menyogok. Betul. Berarti atas prestasi-prestasi itu akhirnya Bapak diangkat menjadi Kapolda Jabar ya Pak? Ya, sudah saya jadi Wakapolda, saya masuk di narkoba, baru saya Kapolda Jabar. Kapolda Jabar ini ada cerita tersendiri nanti kalau memang harus kita kembangkan. Sudah itu saya masuk ke Deputi Operasi. Kalau kita langsung saja, waktu Kapolda Jabar itu yang sangat menegangkan itu adalah peristiwa pada waktu transisi
antara Bimantoro sama Khairuddin itu. Iya. Nah, itu diuji juga Iya, kepemimpinan di sana itu. Kalau adik-adik saya nonton tentang cerita ini, saya dalam Dinas Polri itu selalu mencanangkan seperti ini. Satu, saya selalu mencanangkan air itu mengalir dari hulu ke hilir. Tidak air itu mengalir dari hilir ke hulu. Maksud saya, tidak ada anak buah tuh yang berani nyogok atasan. Iya. Tuh. Atasan lah yang memberi anak buah itu. Kalau dia perlu ongkos, perlu uang itu. Iya. Itu harus berani canangkan. Sekarang banyak perwira polisi kita, banyak yang di kalangan lain itu moderat. Iya. Ya dikasih alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Jadi masih ada lah, masih Iya, ada iya. apa kalau orang Sunda bilang ya kumaha engke lah nah, gitu. Jadi, ambigu dia. Iya, gitu kan. iya, betul. Kalau saya tegaskan tidak ada satupun air mengalir dari hulu ke hilir. Iya. Nah, itu yang mungkin itu kan. Betul. Itu mungkin patut dicanangkan, didengarkan oleh yang sekarang Saat ini ya. ya, generasi muda kita harus berani seperti itu. Iya, betul. Jangan. Setelah menjadi Kapolda, mungkin akhirnya aktivitas Bapak sempat di tahun 2005 yang saya tahu Pak ya, akhirnya mencalonkan diri ya Pak? Ya, nanti Ingin mengabdi ke Jambi? betul. Jadi gini. Itu apa yang mendorong dulu Pak? Jadi gini, cerita di Polda itu kan, itu yang momen yang saya katakan yang sangat memang menguji saya ya. Artinya waktu itu hanya dua pilihan, kita jadi Kapolri atau tidak. Iya. Nah itu kan ya. Nah, ternyata ya Tuhan menentukan nasib orang kan beda-beda. Betul. Kapolrinya yang jadi adalah rekan saya juga. Iya, satu dari angkatan yang Baktiar, dari itu kan, satu angkatan, satu dari mulai tingkat 1, ya itu satu angkatan saya. Ya sudah, kalau udah satu jadi Kapolri, nggak mungkin juga ada Kapolri lagi dua, Pak. gitu kan. Jadi akhirnya saya sadar kan, saya diangkat jadi deputi operasi kan, deputi operasi Kapolri kan. Nah waktu itu deputi operasi itu levelingnya itu bintang 3. Tetapi saya juga nggak ngerti ya permainan politik, saya nggak ngerti juga. Waktu saya jadi kok nggak dijadikan bintang 3, kan hanya bintang 2, ya sudah itulah nasibnya sampai situ kan. Iya betul. Akhirnya saya udah berpikir, wah saya harus pensiun ini, dan sudah waktunya juga. Sehingga walaupun saya secara fisik, secara formal belum pensiun, tapi hati kecil saya sudah mulai mengarah ke pensiun. Itu sebabnya orientasinya saya bilang, wah Bengkulu waktu itu lagi mulai ada pilkada langsung itu, bukan pemilihan DPR, tapi pemilihan rakyat langsung. Betul. Nah, saya merasa karena saya juga putra daerah Bengkulu kan, dan merasa punya semangat untuk itu, usia saya masih 56, 57, masih energik sekali, saya coba mencalonkan diri. Nah, itu mungkin nanti bicara tentang pilkada dan politik ke depan, ya itu depan. Tapi waktu itu yang saya garis bawahi, sesudah saya pensiun itu, saya tidak mau ikut partai politik, saya tidak mau istilahnya itu ditunjuk jadi tugas-tugas keluar negeri gitu kan. Saya murni lah itu istilahnya itu menikmati kehidupan keluarga gitu kan. Saya berkecimpung dalam lawyer, Ain Amir saya buat kan, itu lawyer yang saya buat itu di daerah Setiabudi itu kegiatan saya masa pensiun. Saya berkebun sedikit sawit dengan kawan-kawan gitu kan. Untuk itu sampai hari inilah happy saja. Dan cucu 12 gitu kan. Oh, banyak juga Pak ya. Anak 4 gitu kan. Pak, saat itu program yang ditawarkan apa sih Pak ketika Bapak maju ingin jadi Jadi begini, Bupati di Bengkulu sendiri? Bengkulu itu kan wilayah baru berkembang, ya, provinsi baru, ya, provinsi muda. Dia jadi provinsi itu tahun 68. Nah, Bengkulu itu perlu orang masuk agar dia bisa menggali sumber daya manusia Bengkulu itu, menggali sumber daya alam Bengkulu itu untuk kepentingan masyarakat Bengkulu. Nah, selama ini, maaf bicara, kadang-kadang itu apa yang ada di Bengkulu itu dibawa ke luar. Betul. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai Bengkulu di masa depan seperti apa yang diinginkan oleh Bapak sendiri. Tapi di segmen selanjutnya Pak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh.
Ya pemirsa, terima kasih masih setia bersama saya Zariat di program kesayangan kita yaitu Bincang Tokoh. Dan melanjutkan di segmen sebelumnya, tadi kita sudah berbincang mengenai Bengkulu seperti apa dan kita akan lanjut lebih dalam lagi. Pak, ini mengenai tadi Bapak sempat maju di tahun 2005 ya Pak ya, menjadi calon gubernur Bengkulu. Nah ini Bapak melihat Bengkulu saat ini dan di masa depan seperti apa sih seharusnya Pak? Begini, Bengkulu itu dapat kita katakan secara umum, orang menyebutnya adalah provinsi kawasan timur yang di barat. Ya. Konotasinya kan dia agak miskin kan, Betul. tertinggal kan. Nah, kenapa tertinggal? Karena tadi itu satu, memang sumber daya alamnya belum bisa digali, sumber daya manusianya juga masih sangat muda dan belum digarap dengan baik oleh para pemimpinnya. Ketiga, ya maaf ngomong, ya pemimpin Bengkulu itu masih katakanlah mungkin belum kelasnya untuk level seorang gubernur gitu kan ya. Ya contohnya kenapa? Saya malu sekali gitu kan. 3 gubernur Bengkulu itu semuanya masuk penjara. Iya betul. Ya. Nah, kenapa persoalan masuk penjara itu? Karena mungkin kalau kita larikan, satu sikap mental daripada para pejabat itu sendiri. Kedua, sistem daripada pemilihan pemimpin itu yang keliru. Dia ingin jadi gubernur itu dengan catatan mengeluarkan uang yang segitu banyak. Ya otomatis kalau uang ini keluar banyak, sudah dia jadi gubernur ingin mengembalikan uang itu. Itulah mengatakan 3 gubernur itu masuk penjara semua. Gitu kan. Nah, saya mengatakan kalau kita memang mau putra daerah masuk Bengkulu itu, saya selalu satu adagium yang hebat itu dikatakan, jangan tanyakan apa yang Bengkulu bisa berikan kepada saya, tapi tanyakanlah kepada kita apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat Bengkulu. Jadi artinya kalau orang mau jadi gubernur Bengkulu itu sudah selesai secara sosial ekonominya, dia di rantau atau dia di mana, ya dia betul-betul berdayakan apa yang ada untuk kebaikan daripada Bengkulu. Mungkin teman-temannya yang ada di luar Bengkulu itu bisa istilahnya itu membantu bangun Bengkulu. Dan kata lain, harusnya gubernur Bengkulu itu harus tokoh nasional. Banyak kawan di Jawa Timur, banyak kawan di Jawa Barat, banyak kawan di Palembang, di Medan, itu ya diajak oleh kawan-kawannya. Nah sekarang maaf ngomong, rata-rata figur gubernur Bengkulu itu banyak orang lokal, ya orang besar di Bengkulu yang artinya bergaul ya sama-sama itu saja, jadi terhambat. Nah, yang kemudian yang mungkin perlu kita pikirkan Bengkulu ke depan itu kan artinya ya penghambat itu kan sistem politik kita. Ya, kalau saya bisa ngomong kaitan dengan pemerintah, hentikanlah itu partai terlalu banyak itu. Ya, saya nggak ngerti itu. Dulu kan sudah ada komitmen sebetulnya dulu kan partai itu dibuka zamannya Pak Habibie apa dulu kan. Partai itu ada 20. 5 tahun ke depan hilang 5, tinggal 20. Kemudian 5 tahun ke depan tinggal 15. Tinggal sekian. Pada akhirnya di Indonesia ini berapa idealnya partai politik itu? Kalau cuma 3 zaman Orde Baru, kedikitan, ya 5 lah. Sekarang contohnya lagi, berapa partai ini? Jadi ada lagi tadi itu, tokoh partai itu ganti baju aja. Nah, jadi akhirnya dibuat mainan kan. Jadi yang membuat situasi seperti itu, ya pemerintah sendiri sebetulnya. Coba disederhanakan. Kalau 5 partai, ya udah. Yang calon gubernur itu, calon presiden itu cuma berapa orang saja. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu kan. Jadi bancaan. Mungkin saya nggak ngerti tujuannya apa gitu. Mungkin tujuannya itu ya saya bikin partai, paling tidak ada alat bergening gitu ya. Paling tidak dapat biaya ongkos partai gitu kan. Gitu larinya kan gitu kan. Nah itu kacamata saya sebagai orang nasional. Tapi Bapak di 2007 pernah juga melakukan seleksi untuk menjadi orang nomor 1 di KPK, Pak. Kalau Bapak melihat institusi KPK sendiri saat ini gimana sih, Pak? Gini, KPK saat ini kalau kita katakan bermanfaat. Tapi saya mengatakan KPK itu saat ini sudah bukan lagi sebagai task force dia ya, tapi sudah seperti berjalan rutin. Ya, berjalan rutin itu ya sama saja seperti migrasi, seperti jaksa, seperti polisi gitu kan.
Jadi daya hentak KPK itu sudah mulai banyak menurun. Iya. Sekarang kita lihat, Betul, Pak. kalau kita teliti, tuh mantan-mantan ketua KPK, mantan-mantan komisioner KPK itu, apakah mereka masih mendapat predikat bersih Iya. atau sebaliknya? Nggak tahu. Nah, orang nggak ngerti bagaimana KPK itu bermain, itu kan? Dikiranya rutin-rutin saja. KPK itu sekarang kalau tidak kita amatin, semua yang selesai dari KPK itu tidak pernah diteliti dengan itu, tidak pernah diteliti Lebih dengan dalam, benar kan? Iya. Berapa kekayaan dia dipakai Iya. untuk KPK, berapa kekayaannya sesudah dia jadi ketua KPK, ya kan? Ya mungkin orang bingung kalau saya buka cerita sedikit tentang itu, pertanyaan ini. Kalau orang melakukan korupsi, ya tidak pernah sendiri. Pasti banyak orang. Betul. Kalau bahasa kita dalam penyidikan itu ada ring 1, 2, 3 orang, ada ring 2 menjadi 7 orang, ada ring 3 menjadi 12 orang. Masyarakat puas. Yang disidik ini yang ring 1 saja. Iya. Yang ring 2-nya kemana? Ya, ring 2-nya kemana? Disitulah terjadi deal-deal. Oke. Ring 3-nya kemana? Gitu loh. Ring 2 ini daripada gua dipanggil KPK, ya mendingan gua keluar sesuatu katanya Iya, kan. iya, iya. Jadilah 3 aja Pak, jadikan tersangka. Itu yang orang tidak paham. Oke. Itu. Karena banyak juga orang masuk KPK tuh tidak semua penegak hukum. Banyak juga orang-orang dari katakanlah kegiatan-kegiatan Biasa, ya. tokoh-tokoh politik, Betul, tokoh betul. apa, LSM dan Iya, segala iya. macam itu. Nah, yang menarik Pak, selain KPK saat ini yang menjadi perhatian adalah institusi Polri Pak, yang kasusnya sampai saat ini mungkin masih bergulir nih Pak. Bapak melihat institusi ini sebagai Saya kalau dibelah dada saya, alumni sendiri ya Pak? ya, saya sangat cinta Polri. Iya. Ya. Cuma saya sedih melihat Polri saat ini. Sejak tahun 98 kita pisah dengan ABRI, kita euforia. Iya. Euforia yang selama ini kita selalu diawasi oleh katakanlah TNI, ABRI kala itu, sekarang kita bebas bergerak sendiri. Betul. Seharusnya momen ini harus ditangkap oleh Polri dan pemerintah. Bagaimana harus membuat Polri itu berwibawa dan dicintai dan mencintai masyarakat. Iya. Ini yang nampaknya kelihatannya mungkin kita salah. Sistem rekrutmen kita bermasalah, harus diperbaiki. Betul. Itu kan ya, diperbaiki. Kalau mau masuk polisi itu katanya harus betul-betul terpilih begini. Apakah tidak kita cek masih adakah yang bermain-main di belakang layar itu? Iya. Nah, kan? Nah, sistem sekolah karirnya juga sama, kan? Juga sama, kan? Cobalah kerucut, ya. Pendidikan dasar pertama kalau untuk perwiranya adalah Akpol. Iya. Nomor 2 naik ke PTIK, mengerucut dia. Nomor 3 naik ke Sespim. Nomor 4 naik ke Sespati. Kalau tentara namanya Seskoga. Iya. Naik ke 5 langsung Lemhanas. Jadi yang betul-betul piramidal itu kelihatan. Iya. Kalau kita sekarang tidak Sespati, ada lagi namanya diklat tim berapa 2 bulan saja disamakan. Jadi, Katanya. Akhirnya anak-anak adik-adik itu di bawah itu berlomba-lomba Iya. cari predikat dengan cara-cara mungkin saling sogok menyogok, Iya, itu nyalip menyalip. Iya. Akhirnya tidak jelas mana figur, mana orang yang diandalkan itu. Nah ini kalau dibiarkan ya akan tambah berbahaya untuk Polri. Kasus Sambo ini hanya salah satu indikasi saja yang keluar mencuat. Tapi kalau mungkin dibuka yang lain, hati-hati. Akan lebih Saya banyak. senang betul saat ini, katakanlah Kapolri sudah mulai memanfaatkan momen ini. Mudah-mudahan Kapolri memanfaatkan ini, jadilah polisi Indonesia. Iya. Jangan polisi suku, jangan polisi agama, Iya. jangan polisi apa. Tapi betul-betul lahir dan batin. Iya. Gitu kan. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan ke depan Polri menjadi profesional ya,
menjadi yang baik gitu kan ya, jadi cinta rakyat, di masyarakat. Saya berdoa ya mudah-mudahan seperti itu di bawah Kapolri yang sekarang ini. Jangan ragu-ragu lagi Pak Kapolri, ya laksanakanlah itu, itulah jalan yang benar. Oke, wah sangat luar biasa ya pesan dari Bapak langsung nih. Iya Pak, terakhir Pak, tidak terasa waktu kita sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang Pak ya. Ini mungkin banyak juga pemirsa yang anak-anak muda ini yang pengen juga seperti Bapak gitu Pak. Tadi setelah mempelajari ataupun mendengar cerita dari Bapak juga terinspirasi mungkin. Ada pesan terakhir Pak untuk teman-teman ataupun para pemirsa yang mungkin masih muda ingin seperti Bapak juga gitu Pak. Berkarir seperti Bapak, sukses. Di Muslim itu kan hanya 2 panduan utamanya. Hablum minallah Dan hablum minannas. dan hablum minannas. Jadi artinya kita berpikirlah kalau kita hablum minallah itu bahwa kita mengatakan seolah-olah kita akan mati besok. Sebaliknya hablum minannas, kita akan hidup selama-lamanya. Nah, mungkin itu yang harus diambil keseimbangan daripada kita agar kita bisa hidup, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ada pesan sangat menarik sekali terakhir. Saya jadi mengingatkan kita juga Pak, selain buat para pemirsa juga, 2 pegangan tersebut memang harus kita pegang teguh ya Pak, dimanapun kita berada. Betul. Betul. Dan sudah banyak cerita yang tadi kita dapatkan yang penuh inspirasi yang tentunya memotivasi buat pemirsa yang ada di rumah dan juga tentunya buat saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kalau gitu pemirsa, jangan lupa saksikan terus Bincang Tokoh di episode selanjutnya. Saya Azariat pamit dan juga Bapak Sudirman Ayel pamit juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.